Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Misalnya. dari kelompok atau dari venture kami yaitu Ceria Educate ingin mempresentasikan venture kami untuk penilaian UAS. Jadi di sini Ya, ada slogannya itu belajar seru, bermain asyik. Nah, Ceria Educate ini adalah sebuah platform dan penyedia kit edukasi kreatif dan interaktif yang dirancang khusus untuk mengubah pengalaman belajar anak-anak usia dari 4 sampai 12 tahun dan menjadikan petualangan yang menyenangkan dan tidak terlupakan. di sini juga ada tim compositionnya. Eh, saya Yudhati Ningsi sebagai CEO. Itu kegiatannya kayak menyusun arah strategis bisnis, mengembangkan ide produk, edukatif, dan menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan. Nah, di sini ada dua rekan kerja saya, yaitu perkenalkan saya Nurul Nyali, position saya itu sebagai COO, dan saya bertugas untuk mengelola operasional dan juga produksi, desain dan juga mengembangkan alat peraga, lalu menjaga kualitas dan efisien produk. Dan juga dengan saya Farhan Raka Saputra, posisi saya sebagai CMO, itu tugas saya untuk mengatur keuangan dan anggaran, menyusun strategi pemasaran, dan juga mengelola distribusi dan promosi produk. Jadi saya itu memimpin dan juga merumuskan strategi pemasaran suatu perusahaan dan bertanggung jawab penuh juga atas pemasarannya, termasuk dari perencanaannya, terus membangun, meningkatkan penjualan juga itu termasuk tanggung jawab saya. ini tuh kami memahami betapa pentingnya alat peraga dalam sebuah pembelajaran. Kami juga sudah pernah melihat langsung kebutuhan ini pada saat praktik mengajar. Oleh karena itu, kami ingin membuat alat peraga yang sederhana, bermanfaat, dan mudah digunakan oleh para guru maupun para siswa. Nah, nama venture kami tadi kan Ceria Bukit. Di sini ada why, itu kami ingin ide bisnis ini karena melihat adanya kesenjangan di pasar antara materi edukasi yang seringkali kaku di sekolah dan kebutuhan anak-anak untuk belajar melalui eksplorasi, kreativitas, dan bermain. Nah, orang tua di zaman modern juga mencari solusi pendidikan alternatif yang dapat melengkapi kurikulum sekolah dan mengembangkan potensi unik anak mereka di luar akademi tradisional. Nah, di sini dawatnya itu kayak Cerita Edukit adalah platform dan penyediaan kit edukasi kreatif dan interaktif yang direncanakan untuk membuat belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menarik bagi anak 4 sampai 12 tahun, mendukung perkembangan keterampilan abad ke-21 melalui aktivitas langsungnya di Seda How-nya itu kayak cerita edukit menyediakan berbagai kit edukasi tematik kayak misalnya sains, seni, robotika dasar, literasi, dan lain-lainnya yang dikemas secara menarik dan melengkapi dengan panduan interaktif. Kit ini membantu anak belajar konsep-konsep kompleks dengan cara yang mudah dicerna dan menyenangkan. Kami menghasilkan pendapat melalui penjualan langsung kit edukasi melalui e-commerce, yaitu langganan bulanan dan kemitraan dengan institusi pendidikan. Nah, di sini ada problem atau opportunity-nya. Konteksnya itu orang tua sibuk mencari cara untuk meningkatkan minat belajar anak di luar jam sekolah, namun bahan ajarnya sering membosankan atau teoritis. Nah, problemnya itu anak kehilangan minat belajar karena metode yang monoton dan kurang stimulasi praktis. Nah, alternatifnya kayak kita harus les privat atau tambahkan buku pelajaran tambahan atau mainan edukasi generik. Nah, di sini ada customer-nya itu orang tua usia 28 sampai 45 tahun dengan anak usia 4 sampai 12 tahun yang peduli pendidikan holistik dan ingin anak-anaknya memiliki keterampilan abad ke-12. Emosional impact-nya itu frustasi karena anak sulit fokus, khawatir akan kurangnya keterampilan praktis anak, merasa bersalah karena tidak punya waktu mengajari. Nah, quantifiable-nya itu penurunan minat baca atau belajar, waktu layar meningkat 20% karena kurangnya yang menarik dan kurangnya pengembangan motorik halus dan kreativitas. Terus lalu alternatifnya itu kayak terlalu mahal, kurikulumnya kaku, tidak personal, kurang interaktif, hanya teori, tidak mendorong kreativitas dan eksplorasi. Problemnya itu kami mewawancarai yang pertama itu kami mewawancari sebanyak 17 orang melalui survei Google Form untuk mengetahui seberapa gunanya bisnis kami di sekolah-sekolah dasar. Terus kita melakukannya wawancara secara Google Form sebanyak 16 pertanyaan dan wawancara secara langsung. Yang dimana itu seluruh respondennya itu menyatakan 100% bahwa pembelajaran anak perlu didukung dengan alat peraga edukatif dan mereka setuju bahwa Ceria Edukit bisa menjadi solusi yang membantu anak lebih tertarik dan memahami materi yang lebih baik. Dan juga mayoritas responden merasa alat peraga Ceria Edukatif itu aman, efektif, dan membantu pembelajaran serta menarik bagi siswa dengan dukungan penting dari peran
orang tua. Yang selanjutnya itu solusinya tidak ada responden yang menolak atau merasa tidak perlu adanya alat edukatif. Semuanya menganggap menyatakan sangat perlu kalau cerita edukatif ini. Nah, di sini marketnya yang jumlah anak usia 4 sampai 12 tahun di Indonesia adalah sekitar 40 juta jiwa jika rata-rata pengeluarannya untuk edukasi non kurikuler per anak per tahun, misal mainan edukasi, buku, aktivitas itu kayak 200 juta, maka tamnya itu 40 juta anak, jadi 200 sama dengan 8 triliun. Nah, Besar kami ya, itu kan orang tua di kota-kota besar di Indonesia. Di kota mana aja kira-kira? kayak di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan yang memiliki akses dan daya beli menengah ke atas. Kiranya 10% dari SAM sama dengan 10% dari triliun dengan 800 miliar. Nah, yang ketiga itu adalah strategi pemasaran digital dan kemitraan. Kami menargetkan 5% penetrasi dalam 3 tahun pertama. Yang keempat itu Somit 5% dan Samit 5% dari 800 miliar sama dengan 40 miliar. Nah, di sini tuh ada customer personanya yang dimana itu ada nama Bu Neneng dengan usia 38 tahun, terus pekerjaannya jadi guru SD. Di SD 01 pagi, Jalan Petasatan 029. Menurut dia, itu pembelajaran dia tuh pembelajaran yang mengaktifkan siswa, menciptakan suasana menyenangkan dan motivasi, serta menggunakan metode variatif sesuai kebutuhan anak, dan tujuannya itu mengembangkan potensi siswa secara akademik maupun non-akademik, membangun keterampilan dan relevan yang menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan agar anak tidak merasa bosan. Terus kayak tantangannya itu dia kayak tantangannya dia mengajak semua siswa yang harus lebih aktif karena tidak semua anak berani kayak menyampaikan pendapat atau terlibat dalam diskusi dan bantu peraga alat bantu beragam dan bisa diakses secara digital, namun masih ada beberapa alat peraga yang belum tersedia di sekolah. Kalau propositionnya itu kayak di Gain Collationnya itu pembelajaran yang didasari permainan dan eksplorasi, memicu rasa ingin tahu anak, mendorong kemandirian anak, dan belajar memberikan screen free time yang berkualitas. Anak dapat berbagi hasil karya, membangun rasa percaya diri. Nah, ada produk servisnya itu edukasi interaktif, ceria edukit, sains seni, robotika, literasi, dan lain-lainnya. Langganan bulanan kit, edukasi baru, dan akses ke video tutorial dan komunitas online. Nah, Paint Killersnya itu desain kit yang menarik dan instruksi mudah dipahami membuat belajar menjadi petualangan seru. Semua bahan yang dibutuhkan sudah tersedia dalam satu paket, menghemat waktu orang tua, mengatasi kesulitan orang tua, dan mencari ide aktivitas atau materi yang tepat. Nah, di sini range-nya itu anak antusias belajar hal baru, orang tua merasa tenang karena anaknya terlibat kegiatan positif dan anak mengembangkan imajinasi dan keterampilan yang praktis. Nah, jobs-nya itu mencari materi edukasi yang menarik untuk anak, mengisi waktu luang anak dengan kegiatan produktif dan mengembangkan keterampilan non-akademik anak, kreativitas, pemecahan masalah. Nah, pains-nya itu anak cepat bosan dengan metode belajar tradisional, menemukan aktivitas edukatif yang praktis di rumah dan khawatir anak hanya terpaku pada gawe atau handphone. Nah, ini solusinya. Kami menawarkan cerita edukit, paket edukasi, kreatif, dan interaktif yang dirancang khusus untuk anak-anak, mengubah pengalaman belajar menjadi petualangan yang menyenangkan dan tidak terlupakan. Lebih detailnya itu yang pertama kayak pilihan kit untuk sains, seni, robotika, dasar, literasi, eksplorasi, alam, dan lainnya disesuaikan dengan kelompok usia. Nah, yang kedua itu materi lengkap dan aman. Setiap kit berisi semua bahan yang dibutuhkan, dipastikan aman dan berkualitas tinggi. Panduan interaktif, dilengkapi dengan buku panduan bergambar yang ceria dan video tutorial yang mudah diikuti. Nah, yang kedua mode langganan, opsi langganan bulanan untuk mendapatkan kit edukasi baru secara rutin. Ada solusinya itu yang pertama meningkatkan minat belajar, membuat anak antusias dan tidak cepat bosan dengan proses belajar. Yang kedua mengembangkan keterampilan holistik, melatih kreativitas, pemecahan masalah, berpikir kritis, motorik halus, dan keterampilan abad ke-21 lainnya. Yang ketiga itu praktik untuk orang tua, semua mudah disiapkan dalam satu kit, menghemat waktu dan tenaga orang tua dalam mencari ide dan bahan. Selanjutnya ada competition analysis. Untuk benefitsnya itu ada product, price, branding channels, packaging, market reviews, UVP, dan juga add more as required. Terus yang pertama itu ada competitor. Yang pertama, mainan edukasi tradisional, mainan edukasi terpisah, buku cerita, dan juga ada puzzle fisiknya. Untuk price-nya sendiri itu bervariasi, pembelian satu kali, lalu ada branding channels-nya itu toko mainan, marketplace, dan juga supermarket. Packaging-nya itu standar,
Lalu campur aduk dan juga tergantung merek. Untuk UVP dan juga Add More as Required itu skip. Lalu ada kompetitor yang kedua itu ada pusat bimbingan belajar atau les seperti Kumon dan lain sebagainya. Itu kursus akademik terstruktur, matematika, bahasa, fokus pada latihan. Lalu mahal, biaya bulan sangat positif, fokus pada kegembiraan belajar, hasil nyata dan juga pengalaman ikatan keluarga. Belajar sambil bermain, semua ada dalam satu kit, pengalaman edukasi holistik yang penuh kesenangan dan praktis. Dukungan komunitas online untuk orang tua dan juga para anaknya. Fast ada problemnya sendiri, itu ada anak-anak di Indonesia itu cenderung bosan dengan metode belajar tradisional yang didominasi teori dan juga kurang interaktif. Lalu waktu luangnya itu anak banyak dihabiskan di depan layar gawai. Lalu solusinya itu tersedia influencer. Lalu ada revenue streams, penjualan kit edukit individual, one time purchase, langganan bulanan kit edukasi berbagai paket, penjualan merchandise terkait edukasi, misalnya alat tulis ceria edukit, pendapatan di workshop berbayar untuk anak-anak atau sekolah. Lalu di sini ada MVP-nya, itu yang pertama ada provide full product atau service description, ceria edukit, adalah paket alat peraga edukatif interaktif untuk anak usia PAUD sampai dengan SD. Produk ini membantu anak belajar konsep dasar seperti angka, huruf, dan juga sains melalui media konkret yang menyenangkan. Lalu ada insert picture of the prototype. Ini contoh untuk gambar fisik dari prototype kit kami, yaitu ceria edukit dan juga packaging-nya. Lalu ada MVP-nya, yang pertama itu ada provide video link of the working prototype if any. Berikut ada link untuk Google Drive-nya sendiri. Yang kedua itu ada share screenshots of website, landing page, testimoni to di Instagram dan juga via WhatsApp yang sudah tertera di Instagram. Berikut screenshotan website kami. Masih MVP. Yang pertama itu ada share website link. Saat ini belum ada link website yang bisnisnya itu dijalankan melalui via WhatsApp atau Instagram. Share app link. Saat ini belum ada aplikasi seluler, bisnis dijalankan melalui WhatsApp dan juga Instagram. Lalu yang ketiga itu ada description of how the product will work and steps this customer will follow. Yang pertama itu ada orang tua menelpon ke nomor yang sudah tertera di Instagram, lalu memilih kategori kit, misalnya desain, seni, literasi, atau paket langganan, dan juga melakukan pembelian. Lalu kit tiba di rumah dalam kemasan yang pria dan juga edukatif, lalu anak dan orang tua membuka kit, membaca panduan bergambar atau menonton video tutorial, lalu melakukan aktivitas atau eksperimen bersama, mengamati hasil dan juga belajar konsep baru dengan menyenangkan. Lalu yang terakhir itu ada any other information, setiap kit dilengkapi dengan kartu atau fakta seru dan ide pengembangan aktivitas lebih lanjut. Selanjutnya itu ada MVP validation test details. Kami melakukan uji coba MVP serangkaian 30 kit awal kepada 2 keluarga dengan usia 4-12 tahun, 10 keluarga per kategori kit selama 3 minggu. Kami memberikan kit gratis dan juga meminta mereka mengisi kuesioner serta memberikan umpan balik langsung. Lalu how long will we test this MVP? Selama 3 minggu. Lalu next steps-nya itu mengembangkan lebih banyak tema kit dan level kesulitannya. Memperbaiki panduan dengan menambahkan nomor kerja atau tantangan opsional sesuai usia, lalu meluncurkan versi beta website e-commerce lengkap dengan sistem langganan, lalu mulai kampanye pemasaran digital awal yang lebih luas. Oke, berikutnya yaitu sales plan yang akan dipresentasikan oleh saya selaku CMO dari Venture Ceria Edukit. Nah, di sini ada sales plan, customer sales panel. Jadi ada beberapa tahapan, itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada target market. Di sini tuh orang tua usia 28 hingga 45 tahun yang memiliki anak usia 4-12 tahun, tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Nah, peduli pendidikan dan aktif secara online. Yang kedua ada leads, orang tua yang tertarik karena melihat konten Ceria Edukit di Instagram atau mendengar dari seolah atau temannya mereka mengunjungi profil atau menghubungi via WhatsApp. Yang ketiga itu ada opportunities atau prospects, di mana orang tua sudah menanyakan harga, tertarik dengan sistem langganan, minta tolong, atau tertarik mencoba kit pertama atau trial. Yang keempat yaitu customer, orang tua yang yang sudah membeli atau sudah berlangganan dengan Ceria Edukit dan memberikan umpan balik yang positif. Lalu ada customer acquisition plan, di sini ada 3, usia 4-12 tahun. Nah, target customer segmentnya ini 5.000 keluarga di kota-kota besar dan channel to attract dan itu lewat Instagram, WhatsApp, number of leads-nya itu yaitu 1.000 leads, per leads to customer itu 10.000 per lead-nya. Jadi kalau itu ada 10.000 ini ya. Yang kedua, guru SD atau PAUD untuk uji coba dan promosi. Nah, target customer itu kan ada 200 guru. Nah, di sini bisa dihubungi lewat WhatsApp, program duta guru dan juga kunjungan sekolah. Jumlahnya ada 100 leads dan estimasi cost-nya itu sekitar 5.000 per lead. Jadi totalnya 500.000. Oh, yang ketiga yaitu komunitas parenting digital yang dimana total segmen ini ada 2.000 anggota komunitas parenting dan bisa dihubungi melalui grup WA parenting, Facebook group, dan newsletter digital.
Nah, estimated number of leads-nya ini yaitu 500 lead. Estimate cost to convert leads to customers-nya ini yaitu 8.000 per lead, sekitar 4 juta. Go to market strategy. Strateginya ya kita pakai itu kami menjual barang Cari Educate di platform sosial yaitu seperti di Instagram dengan nama media platform Instagram kami yaitu @_Braga_educate. Di sini untuk promosi, untuk edukasi, testimoni dan juga pemesanannya. Yang kedua yaitu WhatsApp Business. Nah, jadi WhatsApp Business ini kita pakai untuk transaksi langsung dan komunikasi dengan pelanggan. Yang berikutnya di sini juga ada video branding Cari Educate yang tersedia di Instagram, yaitu tadi media platform Instagram kami yaitu @_Praga_educate. Nah, di sini menampilkan aktivitas anak dengan kit, testimoni, dan ajakan untuk beli. Yang kedua yaitu Google Drive. Ada berupa video yang menjelaskan produk, manfaat, dan ajakan untuk para pelanggan pembeli. Nah, link videonya di sini ada untuk link Google Drive-nya. Ada positioning statement. Ceria Educate adalah kit edukasi yang kreatif dan interaktif untuk anak pada usia 4-12 tahun yang menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan eksploratif, serta mendukung pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Lalu ada rencana pemasaran dalam 1 tahun ke depan, action plan. Jadi bulan ke-1 sampai ke-3 itu uji coba MVP, testimoni awal, promosi di Instagram dan WhatsApp. Lalu bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6, peluncuran sistem langganan bulanan dan promosi referral. Ya, berikutnya ada bulan ke-7 sampai ke bulan 9 itu ekspansi distribusi ke kota lain dan kolaborasi atau juga kerjasama dengan sekolah. Ya, bulan ke-10 sampai ke-12 ini peluncuran website e-commerce dan evaluasi hasil. Lalu ada juga model penjualan dan distribusinya, yaitu penjualan yang menggunakan media Instagram dan WhatsApp bisnis dan distribusinya menggunakan JNE, si cepat, dan pengantaran manual atau COD untuk wilayah Jabodetabek. Sosial plan-nya, jadi startup cost-nya itu ada item dan juga estimasi biaya di sini. Total startup-nya itu sekitar 35 juta, surplus funds-nya itu 0 rupiah, additional funds-nya, ya additional funds need-nya itu sekitar 0 rupiah. Jadi explanation ini modal awal untuk produksi kit edukasi, terus untuk promosi, untuk pendaftaran legalitas, serta persiapan website dan media sosialnya. Setting up the bisnisnya itu konsultan fees, accounting dan juga hukum itu 5 juta. Business registration fees-nya itu ada 2.500.000. Website relatednya itu kayak domain, hosting, desain awal itu sekitar 3 juta. Dan launch dari keluarga, seperti pinjaman dari keluarga atau teman itu sekitar 5 juta. Next. Dan sini ada forecast P&L. Explanation-nya itu kita perkiraan penjualan berasal dari penjualan kit edukasi bulanan langsung dan langganan. COGS meliputi bahan baku dan produksi beban operasional untuk pemasaran, gaji, tim, dan logistik. Nah, di sini ada cash sales penjualan langsung. Ini dari Januari, Februari, Maret ya. Lalu sampai ke Desember. Jadi dan ada totalnya juga. Cash sales penjualan langsung itu ada collection from accounts receivable. Di sini nggak ada ya. Order cash receipts-nya juga nggak ada. Jadi langsung di total sales sekitar ada. Oh, sorry, tadi cash sales penjualan langsungnya itu di Januari ada 2 juta ya, Februarinya itu ada 2.500.000, Maret itu ada 3 juta, dan seterusnya sampai September itu di September sekitar ada 5 juta. Dan totalnya itu berarti ada sekitar 40 juta. Lalu di total sales, di sini bulan Januari itu sekitar ada 2 juta. Sedangkan di Februari ada 2.500.000, di bulan Maret ada 3 juta, dan di Desembernya itu meraup sekitar 5 juta. Jadi totalnya yaitu 40 juta. Interest on loan-nya tidak ada, dan total expense-nya itu di Januari ada sekitar 1.050.000, sedangkan di Februari ada 1.200.000, di Maret ada 1.200.000, dan di bulan-bulan berikutnya seterusnya itu ada di 1.200.000 hingga sampai pada Desember itu mencapai 1.500.000, dan totalnya menjadi 14.400.000. Nah, di sini results-nya itu kita profit. Di totalnya ini di sini totalnya ada 5.600.000 ya. Terus ada net profit margin-nya juga sekitar minus 14%. Financial projections-nya di sini yaitu number of sales, value of each sale, contribution, dan total revenue tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 4 dan 5. Oke, jadi number of existing shares-nya ini 1 juta lembar saham, amount to be invest-nya itu 500 juta, earning after 5 years-nya itu 644.500.000 dari EBITDA year 5. Terus P or E rasionya itu 10, asumsi standar untuk edukasi. Nah, diskon rate-nya itu sekitar 20%, asumsi risiko startup. Number of years-nya itu 5 tahun, dan estimate terminal value-nya itu ada sekitar 6.445.000. Ada earning atau EBITDA-nya ini ada minus 17 juta. Lalu di tahun keduanya itu tambah ya jadi 56 juta. Lalu di tahun ketiga 208.500.000. Tahun keempat 432.000, 432.500.000, dan
Yang kelima itu ada 644.500.000. Unit economics, di sini ada P&L per unit. Nah, revenue-nya itu di tahun pertama ada 75.000, COGS-nya itu ada 30.000, gross profit-nya 45.000, gross profit margin 60%, operating cost itu sekitar 20.000, operating profit-nya ada 25.000. Nah, unit economics di tahun pertama itu ada si AC yaitu 20.000, CLV itu 225.000, dan ARPU ARPU itu sekitar 75.000. Lalu ada operating profit sekitar 25.000, conversion rate-nya itu 10%, asumsi 10% pelanggan tidak lanjut setiap bulan, dikurang juga bisa disesuaikan jika ada data aktual. Funding plan next level of the venture, di sini ada 500 juta jumlah yang akan diinvestasikan. Funds utilization strategy di sehingga yang pertama, strategi pemanfaatan dana tidak dijelaskan secara rinci dalam daftar bertanda tanya ini. Namun rincian biaya awal startup cost-nya ini meliputi biaya konsultan, akuntansi, hukum itu 5 juta, biaya pendaftaran bisnisnya 2.500.000, biaya nothing itu Facebook itu ada di sekitar harga 5 juta. Persediaan dan bahan baku bahan kertas plastik, kotak dan lain-lain itu ada di 5 juta. Alat tulis dan perlengkapan kantor juga ada di 1 juta. Nah, mungkin hanya segitu saja cara edukit. Sebelumnya mohon maaf bila masih banyak yang harus direvisi atau mungkin ada yang kurang. Tapi mohon maaf juga jika ada kayak kesalahan ucapan, kesalahan tindakan atau dan lain-lainnya. Kami mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.